bersuka cita Kak Sasa. Kenapa Kak Dina? Karena tanggal 25 Desember. Hari ini? Iyalah hari ini. Oh, hari libur Kak? Iya sih libur kalau kalau di tanggal merah. Tapi iya. yang spesial ada Kak. Apa? Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita bisa lambaikan tangan bersama Kak Dina dan Kak Sasa. Yeay. Oke adik-adik kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan sama-sama sebelum memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Kak Dina berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat Natal buat Natal tahun ini. tahun ini. Walaupun kami Walaupun kami tidak dapat berkumpul, tidak dapat berkumpul, tapi kami tapi kami tetap bersuka cita bersuka cita karena Engkau karena Engkau lahir lahir dalam hidup kami, dalam hidup kami, menyelamatkan hidup kami. menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih kami Tuhan. mau bersuka cita Kami mau bersuka cita dengan memuji Engkau. dengan memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Roh Kudus, yaitu di dalam nama yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kami Kami membuka membuka ibadah ibadah online ini. online. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, walaupun kita masih ngerayainnya di rumah ya Kak Sasa ya. Sedih banget ya sebenarnya nggak bisa kumpul ya. Nggak kayak tahun kemarin, tapi nggak apa-apa. Kita akan tetap bersuka cita karena dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan hanya melihat hati kita yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Yuk kita akan pujikan Natal telah tiba ya. Hari ini karena Natal telah tiba kita mau bersuka cita bersama-sama. Ya Kak. Jangan lupa senyum ya. Kita mau memberikan senyum yang terbaik buat Tuhan kita dan memuji Tuhan kita. Katakan sama-sama. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Mari kita semua bergembira. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Mari kita semua bergembira. Katakan, ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Dari awal ya, katakan Natal telah tiba. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Mari semua bergembira. Katakan Natal untukmu. Natal untukku. Natal untukku. Natal untukku. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Mari kita semua bergembira. Katakan
juga Kak Sasa. mengucapkan selamat Selamat Natal Natal, buat adik-adik. adik-adik semua yang di God rumah. bless you. Tetap kita bersuka cita ya Kak. So pasti Karena Kak Dina. dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, suaranya tuh kegirangan besar. Gita sorga itu terdengar di mana-mana. Yes, dari Kak. surga dan Ah. dari bumi. Yes, karena itu kita mau pujikan kita sorga bergema. Kita Let's mau tetap go. bersuka cita sebab Tuhan kita tuh udah lahir. Yuk sama-sama ya kita mau pujikan katakan kita sorga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja, lahir Raja, lahir Raja. Sekali lagi katakan, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Adik-adik yang bersuka cita. Katakan bersama-sama dengan Kak Sasa. Happy birthday Jesus. Happy birthday Sekali Jesus. lagi ya, katakan 3, 2, 1. Happy birthday Jesus. Kita sama-sama. Gloria. In excelsis Deo. Sama-sama.
pada saat hari ini, pada 2000 tahun lebih yang lalu, seorang bayi lahir jadi sesuatu yang dahsyat buat kita semua. Di dalam surga Kak Dina, itu sangat ramai banget. Tahu kan Kak Dina? Nah adik-adik, pada hari ini Kak Sasa mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama mengerti bahwa Natal itu yang paling spesial adalah Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hati adik-adik dan juga kakak-kakak, Tuhan Yesus mampu mengubahkan hal-hal yang buruk. Yes. Nah, mari hari ini saat kita merayakan Natal, mari kita sama-sama undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau seperti Maria, seperti Ibu Maria yang begitu taat, seperti Ibu Maria. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyang dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan Yesus, saat hari ini kami mau undang Yesus masuk di hati kami. Seperti sama-sama ya. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyang dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi indahnya Natal di hatiku. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh merasakan kasih dan sukacita Natal. Meskipun kami masih di rumah, tapi kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu sampai kepada kami. Amin. Sekarang Tuhan, kami mau menerima
berkat dari Tuhan, berkat firman Tuhan. Yes. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik, Yes. dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Yes. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus. kami yang mau mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, Amin. Shalom adik-adik semua, anak-anak raja yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Oke, hari ini bersama Kak Yosua kita sama-sama memperingati hari yang sangat istimewa buat kita semua. Ada yang tahu hari apa ini? Iya, pasti sudah pada tahu hari ini hari Natal. Tapi sebenarnya pada tahu nggak hari Natal itu hari apa sih? Apa yang kita rayakan? Apa yang kita peringati? Mungkin kalau adik-adik yang sudah agak besar sudah tahu ya tentang berita Natal. Tapi untuk adik-adik yang kecil yang belum tahu, mari kita sama-sama lihat video singkat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama lihat video berikut ini. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di negeri itu. Maka, pergilah semua orang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Mereka mencari tempat penginapan yang tersedia di kota itu. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena semua penginapan sudah penuh. Ada penginapan? No. Ada penginapan. Nah, penuh. Kalau di sana, Oke. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang kosong dan terdapat palungan di sana. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Anak Allah, penyelamat umat manusia, telah lahir di Betlehem. Gimana adik-adik tentang video tadi? Sudah lihat ya? Itu tadi berita Natal atau berita kelahiran tentang Yesus Kristus yang kita peringati sekarang. Apa sih pentingnya kelahiran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita? Untuk adik-adik semua ketahui bahwa kita sebagai keturunan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, ya. Dan kita sudah kehilangan kemuliaan. Sehingga kalau Tuhan Yesus itu tidak lahir, kita yang orang berdosa ini sulit sekali kalau kita mau mencari Tuhan maupun mau masuk ke kerajaan surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, manusia itu berusaha dengan segala cara, berbuat baik dengan segala macam cara untuk bisa berkomunikasi atau bisa mencapai Tuhan dan mencapai surga.
Susah sekali adik-adik. Tapi dengan kelahiran Tuhan Yesus, maka jalan atau jembatan antara manusia dan surga, jembatan antara manusia dengan Tuhan itu disediakan buat seluruh umat manusia, termasuk adik-adik dan Kak Yosua. Jadi kita bisa lihat kasihnya Tuhan Yesus yang luar biasa, ya. Karena kita tahu bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan yang dulunya tempatnya di surga, yang penuh dengan kemuliaan, yang istananya terbuat dari emas, perak, dan permata, yang dia merupakan raja dari segala alam semesta. Tapi karena cintanya buat adik-adik dan cintanya buat Kak Yosua, dia rela untuk lahir. Dan lahirnya juga bukan di sebuah istana, lahirnya bukan di sebuah tempat yang mewah, tapi seperti yang adik-adik lihat tadi, lahirnya hanya di sebuah palungan, tempat makan hewan. Ya, itu semua dilakukan supaya adik-adik dan Kak Yosua yang orang berdosa ini bisa masuk ke surga, bisa berkomunikasi dan dekat dengan Tuhan. Ya. Dan kalau adik-adik tadi lihat pemberitaan dari video klip tadi, sebelum Ibu Maria mengandung, ada malaikat yang mendatangi ya, dan berkata bahwa dia akan mengandung. Kalau adik-adik buka Alkitab, di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan bahwa Ibu Maria ini akan mengandung dan anak yang dikandungnya nanti akan diberi nama Immanuel. Ya, jadi Yesus itu mempunyai nama lain Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Kak Yosua, apa sih maksudnya Tuhan menyertai kita? Mungkin adik-adik kurang begitu paham ya maksudnya penyertaan Tuhan itu seperti apa. Yuk, supaya lebih jelas, kita saksikan video selanjutnya tentang penyertaan Tuhan. Kita lihat sama-sama ya. Kids Fit TV. Jesus loves you. He who dwells in the shelter of the Most High shall find rest in the shadow of the Almighty. I'll say to the Lord, He is my refuge, my God, my shield, in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence as well. He'll cover you with His feathers, under His wings you will find peace. His faithfulness will be your shield. You will not fear the terror of the nighttime, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the plague that strikes at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 right may fall at your right hand, but it will not come near you. You will only see. Gimana adik-adik? Sudah belajar bersama-sama ya dari video tentang penyertaan Tuhan tadi? Walaupun mungkin video klipnya berupa lagu yang menggunakan bahasa Inggris, tapi adik-adik bisa lihat contoh dari penyertaan Tuhan itu seperti apa. Ya, kita bisa lihat bahwa Tuhan menyertai kehidupan adik-adik dengan menjaga setiap langkah hidup adik-adik, menjaga keseharian adik-adik, menyertai dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau adik-adik tadi lihat, kita seperti di bawah naungan sayapnya Tuhan Yesus. Dan setiap penyakit yang datang, penyakit yang mau menyentuh kita tidak akan berhasil. Dan dia juga akan menjadi perisai terhadap setiap anak panah yang datang menuju ke arah kita.
Kalau adik-adik bawa Alkitab sekarang, bisa dibuka di kitab Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita bisa lihat ya, kita bisa baca tadi bahwa kita tidak perlu takut karena Dia yang akan menjaga, Tuhan Yesus yang akan menjaga kita dari setiap penyakit yang menular. Kalau tadi di Alkitab dikatakan penyakit menular yang mengamuk. Kalau adik-adik lihat sekarang sedang terjadi penyakit menular yang luar biasa ya. Sedang ada pandemi virus corona. Adik-adik pasti tahu kan? Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita dan melindungi kita. Tapi adik-adik juga tidak boleh sembrono. Tetap harus ingat 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Kalau kita tidak sembrono, Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, kita tidak perlu takut yang berlebihan, namun kita juga harus cerdik dan berjaga-jaga. Ya. Jadi adik-adik, sekali lagi di hari yang spesial ini kita memperingati Natal tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar bersenang-senang, tapi kita tahu apa makna Natal. Yang pertama tadi adalah kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi jalan buat adik-adik, buat Kak Yosua, dan setiap orang yang dulunya berdosa untuk bisa berkomunikasi, lebih dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus menjadi Immanuel, Allah yang menyertai, Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup adik-adik, langkah hidup Kak Yosua, dan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam perlindungannya, di dalam Immanuel tersebut, kita boleh merasakan ketenangan, kita boleh merasakan kedamaian, dan kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Gitu ya adik-adik. Jadi hari ini semoga kita sama-sama mengerti, kita memahami makna Natal yang sesungguhnya. Sebelum Kak Yosua tutup, kita sama-sama buka Alkitab ya untuk ayat Mas hari ini di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, hari ini renungannya sampai di sini dulu. Sekali lagi Kak Yosua mengucapkan selamat Natal buat adik-adik semua, dan semoga berkat dan damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sekarang kita kembali ke Kak Dina. Bagaimana adik-adik? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pastinya diberkati ya nggak Kak Sasa? Ya. Karena itu saat ini kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia lahir buat kita itu nggak sia-sia. Supaya nggak sia-sia ya Kak Sasa ya. Supaya kita tahu terus mengenang bahwa Tuhan lahir itu untuk kita semua, untuk menebus kita semua. Pada akhirnya itu seperti itu. Nah saat ini kita akan tutup ibadah kita. Serangkaian ibadah ini lebih lagi kita akan tutup, dan mari kita sama-sama berdoa. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Dan kita memujikan yang terakhir ya, sekali lagi ya. Sebab Natal
buat Natal yang indah. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah, tapi kami yakin dan kami percaya tidak mengurangi semangat kami, sukacita kami karena kehadiran Engkau. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau tetap bersyukur buat kehadiran-Mu, buat Natal itu biarlah tetap ada dalam hati kami, sehingga terus mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang akan melimpah-limpah terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau tutup serangkaian ibadah Natal pada saat hari ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita bersama. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kak Dina dan Kak Sasa mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year.